Oke teman-teman, sahabat Reza Ornamental Fish dimana aja berada, para penghobi cananya, cana lover dimana aja berada, salam satu hobi dari saya pribadi. Nah ini kebetulan koleksi cana saya di rumah saya bawa ke sini. Kebetulan tergolong ikan cana pertama ya teman-teman yang saya pelihara, kurang lebih hampir 7 bulan dan ini masih 2,5 bulan dah kayaknya, dan itu masih belum nyampe 1 bulan teman-teman. Nah, ini cana-cana yang baru datang, lagi proses karantina dan penyesuaian rumah baru di rumah tadinya, dan saya bawa ke sini karena memang semenjak buka kios agak terabaikan, jadi saya putuskan untuk bawa di sini agar bisa urus ikan cana ini biar bisa top chair teman-teman. Nah jadi tentunya teman-teman sahabat para penghobi cananya semua di rumah ya, para penghobi barunya tentunya gimana sih bingung cara progres ikan cananya biar cantik, biar warnanya kuning, bunganya cabungnya mekar seperti itu teman-teman. Nggak usah dipikir dalam-dalam teman-teman, dipikir sambil ngopi tentunya, sambil berjalan yang penting kan tetap sehat. Nah jadi di video kali ini teman-teman berbagi tips tentunya, jadi berbagi tips pemogresan dari saya pribadi. Nah dalam segi pemogresan ikan cana tentunya teman-teman, memang beredar sumber di mana aja, dari mana aja sumber memang mengatakan pemogresan ikan cana ini harus satu-satu. Nah, satu-satu di sini ada pemogresan yang pertama dari lepas karantina ya teman-teman, setelah mental timbul. Nah, itu pemogresan yang dilakukan itu yang pertama membersihkan kotoran-kotoran di sisi kepala ya teman-teman agar rapi, terus mengeluarkan bunga dan cabung di sisi kanan dan kiri ya teman-teman. Nah terus proses warna gitu teman-teman. Nah semua itu tergantung dari keinginan teman-teman sendiri. Teman-teman ingin lakukan pemogresan awalnya seperti apa yang ingin teman-teman lakukan. Nah kalau dari saya pribadi sih, nah dari proses pemogresan cabung memang agak sedikit ribet ya teman-teman. Cabung dan bunga ini, cabung ini bisa timbul dan tiba-tiba hilang, dan itu semua sih biasanya dari beberapa perjalanan hal pemogresan yang saya lakukan itu tergantung dari kestabilan dari air itu sendiri dan sifat kemajemukan dari ikan itu sendiri, seperti itu teman-teman. Nah di sini untuk pemogresan cabung dan warna mungkin next time nanti akan saya bahas biar teman-teman agak sedikit mudah ya, jadi nggak usah terlalu pusing-pusing dah. Intinya ini ikan cana, jadi varian yellow ya teman-teman, ada juga varian red, jadi ini perumpamaan ke alcana. Nah kalau untuk pemogresan yang saya lakukan, saya lebih memilih untuk pemogresan warna dulu teman-teman. Jadi warna ini gimana caranya bisa biur, pecah jadi menjadi warna kuning, yellownya memang benar-benar timbul. Dan kalau untuk pemogresan pembersihan di kotoran kepala ini tergantung kesenangan teman-teman masing-masing, jadi nggak usah ngikutin apa yang ngetren lah. Intinya gimana caranya ikan ini bisa cakep sesuai keinginan teman masing-masing. Nah di sini akan saya jabarkan satu-satu. Nah jadi pemogresan cana warna, jadi hal awal yang harus kita lakukan itu yang pertama menimbulkan warna dahulu karena memang dia yellow. Jadi hal apa aja yang harus kita perhatikan, tentunya garis besar garis bawah tetap menjaga kualitas kestabilan air, jangan sering ganti-ganti air. Nah jadi mungkin teman-teman kayak cana nih beredar tidak pakai pompa dan aksesoris lainnya. Hanya di sini bagi teman-teman yang sudah paham tentang kestabilan air, menjaga kualitas kestabilan air mungkin boleh. Dan mungkin teman-teman para penghobi baru tetaplah gunakan pompa dan tambahan oksigen karena memang tetap hasil juga bakal lebih baik, air juga nggak terlalu ekstrim kita gantikan. Dan sebagai tipsnya untuk ukuran size kecil terutama 30 ke bawah itu sangat dibutuhkan sekali air yang stabil, dan untuk ukuran size jumbo seperti ini kan udah 60 cm up ya teman-teman. Nah, jadi untuk kestabilan air itu agak sedikit kuat teman-temannya, jadi air langsung saja tanpa diendap-endapkan ikan ini juga sudah bisa bertahan tanpa oleng-oleng seperti ikan lainnya. Karena memang apa, ikan tipe gabus-gabusan ini dia ada labirinnya, jadi dia menghirup udara langsung dari atas naik ke atas dan turun ke bawah seperti itu teman-teman. Nah progres apa aja sih yang saya lakukan selama ini? Nah jadi kalau untuk kualitas air sudah terjaga, pompa aksesoris sudah terjaga,
Terus media teman-teman. Nah, media ini sangat vital sekali dibutuhkan. Yang utamanya itu background ya teman-teman. Background di sini terutama dasar. Nah, dasar ini sangat disarankan memberi background yang warnanya terang. Nah, terang di sini boleh pasir merah, boleh pasir putih, karena memang di sini saya anjurkan untuk menggunakan yang warna merah. Sebenarnya bukan berarti tidak boleh menggunakan berwarna putih ya teman-teman, atau bebatu-batuan yang berwarna terang, karena saat nantinya, saat masa-masa pemogresan itu lumut lebih cepat tumbuh. Nah, jadi terlihat sekali pasir-pasir bawah ini malah jadi kotor seperti itu teman-teman. Nah, ini udah cukup patennya menggunakan pasir merah. Dan untuk background belakang itu hindari warna gelap. Nah, seperti ini teman-teman ya, itu karena memang pemogresan udah berjalan, jadi pakai background biasa belakang, warna biru oke, warna putih oke. Hindari warna gelap seperti warna hitam, dan ini saya menggunakan warna putih. Dan kebetulan ini lagi pemogresan berjalan ya teman-teman, karena memang ini satu pasang nih kebetulan teman-teman. Nah, jadi tetap cita-cita saya progres sampai maksimal. Nah, nantinya bakal saya breedingkan. Jadi tetap gali ilmunya, tentunya menggali dari mulai pemeliharaan dari baby sampai besar sampai budidayanya teman-teman. Nah, terus setelah air terjaga, pompa sudah, background sudah, nah terus di situ teman-teman lakukan hal-hal yang dilakukan seperti pemberian pakan. Nah, pemberian pakan di sini yang biasa saya lakukan, ikan biasanya dalam masa-masa progres itu saya puasakan dahulu ya teman-teman. Jadi timbul sifat dia nih ya galak ya, apa gimana ya, agak sedikit stres gitu teman-teman. Jadi stres. Nah, jadi posisi itu saya puasakan, saya beri makan sedikit-sedikit aja. Nah, terus berjalannya waktu, biasanya progres warna ini berjalan 2 bulan sampai 3 bulan untuk hasil yang maksimalnya. Nah, terus untuk pemberian pakan, nah pakan ini sih sebenarnya bebas, intinya pakan alam seperti di alam. Saya rasa teman-teman pada paham semua ya, seperti kodok ataupun pakan-pakan hidup lainnya. Hanya lebih disarankan pemberian pakan yang memiliki tulang tunggal ya teman-teman, seperti kodok tuh bagus. Nah, jadi kodok juga saya sarankan yang kecil-kecil teman-teman, jangan terlalu besar. Terus yang kedua, pemberian ikan hidup. Nah, ikan hidup di sini juga disarankan juga ikan yang memiliki tulang tunggal ya, seperti ikan-ikan emas-emas itu kan agak sedikit bahaya tuh. Nah, itu juga nanti dapat mengakibatkan kerusakan pada organ dalam. Nah, biasanya sih kalau memang ikan cana ini pengalaman sih, jika dia makan, nah itu biasanya jika dia banyak tulang seperti itu biasanya dimuntahkan sama dia. Jadi dia memuntahkan tulangnya, mengisap sarinya. Jadi sistem gilingnya seperti itu teman-teman. Nah, hal-hal yang saya lakukan dalam perawatan tentunya seperti ini ya teman-teman. Media yang saya gunakan seperti alamnya. Jadi saya beri ganggang-ganggang. Nah, terus hal yang tervital tambahannya itu tetap kita support menggunakan lampu ya teman-teman. Nah, lampu di sini yang saya gunakan ya teman-teman bisa bedakan nih. Ini saya gunakan lampu biasa, walaupun ini treatment masih baru, pemogresan masih baru, dan ini cukup lumayan lama. Hanya memang tetap untuk hasil finish lebih beda. Nah, ini lampu biasa yang saya gunakan, seperti lampu-lampu yang dijual di kios-kios biasa, harga murah gitu. Nah, terus ini lampu lumen tinggi ya teman-teman, karena memang lampu itu kan memiliki tingkat lumen atau tingkat kecerahan keterangan tinggi, dan ini menggunakan lampu tanning seperti lampu tanning Arwana. Saya menggunakan 12.000 lumen kalau tidak salah ini, dan ini lampu netral standar. Nah, jadi perbedaannya apa? Kalau untuk sekedar untuk menonjolkan warna saja, lampu biasa pun itu juga sudah bisa. Mungkin bisa teman-teman berikan 2 lampu. Dan untuk kenapa menggunakan lampu tanning ini, jadi sedikit membersihkan kotoran-kotoran di kepala maupun di bagian sirip-sirip ya teman-teman. Nah, tentunya itu semua tergantung temennya ingin seperti apa. Dan ada juga nih lisensi dari saya pribadi, mungkin teman-teman lampunya murah meriah cuman terang menembak. Nah, ini teman-teman bisa beli lampu tembak seperti ini, dan ini biasanya saya letakkan di pinggir teman-teman. Nah, di pinggir seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk nembak nih cana seperti itu teman-teman. Nah, jadi bisa juga ini teman-teman lakukan pemogresan di outdoor juga boleh.
Cuman karena memang untuk outdoor mungkin sedikit agak ribet ya teman-teman. Intinya kita hobi ini di dalam rumah ya, rata-rata untuk akuarium rata-rata di dalam rumah, jadi tetap fokus pemugresan di dalam rumah. Nah ini hasilnya teman-teman, bisa teman-teman perhatikan warna kuning pisangnya sudah mulai pekat. Hanya memang kemarin sempat penjodohan saya, jadi agak berontak, jadi sirip-sirip agak banyak yang terkelupas. Nah terus tonton video Reza Ornamental Fish, tentunya ikuti terus, kita membahas tentang ikan-ikan cana ke depan. Mudah-mudahan banyak tips, intinya berbagi pengalaman dari saya pribadi buat teman-teman semua di rumah. Salam satu hobi, jaga kualitas air. Salam Reza Ornamental Fish.